سراجا وهاجا وأنزلنا من Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau muslimin. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas kaum muslimin. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga politik dan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini jumpa lagi ya di channel Masjid TV Media Dakwah Islam 1 yang rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah saya akan review Masjid At-Taqwa ya yang berada di Desa Pasir Angin, RT 02 RW 05, Jalan Pesantren Al-Fatah, Cilengsi. Ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Ketua DKM, dengan Ustadz Heri Junianto ya selaku Ketua Masjid At-Taqwa Pesantren Al-Fatah ya. Alhamdulillah saya telah hadir di tengah-tengah kita. Kami akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang Masjid At-Taqwa ini ya teman-teman semua. Siapa tahu mungkin dari masjid ini kita ada inspirasi apa, nanti kita gali dengan Pak Ustadz Heri Junianto ya. Yang pertama nih, masjid ini didirikan oleh siapa nih Ustadz? Kalau awal mula pendirian masjid ini pertama memang kita dirikan bareng-bareng lah. Jadi masyarakat dulu awalnya yang hijrah ke sini, ke kampung ini dari beberapa tempat, terutama dari Jakarta Utara yang paling banyak, Tanjung Priok, dan ada juga yang dari Lampung pindah ke sini masih dalam keadaan sepi. Itu pertama kali ya didirikan oleh masyarakat yang tinggal di sini, ada beberapa orang, dan ya kondisinya masih itulah ala kadarnya seperti itu. Terus awal mula sejarah Masjid At-Taqwa ini dibangun itu bentuknya seperti apa? Berapa ukurannya, berapa awal sejarahnya? Tahun berapa gitu? Oh ya, jadi karena memang ini kan dulunya tanah kosong, tanah yang letaknya di tengah perkampungan, bahkan kalau boleh dibilang di tengah hutan lah. Sekarang aja kelihatan sudah mapan seperti ini. Jadi dulu itu masih berupa gubuk, bahkan atapnya saja itu dari daun alang-alang dulu awal mulanya. Ukurannya? Itu ukurannya kurang lebih 8x8 lah. 8x8 awalnya didirikan itu yang kecil karena kita masih belum ada pesantren. Tahun 83 tadi ya? Kurang lebih tahun 83 awal mulai pendirian masjid ini. Dengan luas 8x8. 8x8 ya. Berarti kalau itunya masih alang-alang, berarti temboknya apa itu kira-kira? Temboknya bilik. Oh, bilik. Temboknya bilik. Awal mula didirikan masjid ini kan dulu belum ada tembok. Tembok itu masuk semen itu ya sulit. Yang paling gampang itu ya bilik. Temboknya bilik, atapnya alang-alang seperti itu. Nah ini sampai dibangun sebesar ini berapa lama masa pembangunan itu? Ya memang pembangunannya bertahap. Jadi pertama dari masjid yang seluas ukuran 8x8 tadi. Dan 8x8 tuh ada perubahan lagi nggak? Ada. Berapa? Ada perubahan. Kemudian memang setelah mulai ada pesantren itu sudah langsung luas, dibangun kurang lebih 20x20. Kemudian diperluas lagi sampai yang seperti sekarang ini. Sekarang itu ya kurang lebih 30x40 lah ukuran bangunannya. Jadi sekitar 1.200 meter. Berarti ukuran yang tanah sekarang 1.200 meter ya saja? Ya, luas bangunannya. Ukuran tanah? Tanahnya sekitar 2.500 lah, 50x50. Karena memang sampai
Ini kan sampai panjang sana itu. Iya, iya, iya. Sampai hampir sampai ke bangunan STAI Al-Fatah. Dan samping-samping jalan. Terus model arsitek Mbahnya meniru masjid mana itu kira-kira? Ya, kalau kita awalnya memang cita-cita kita itu pengen masjid ini seperti Masjid Nabawi. Oh, berarti ini arsitek model Iya. Masjid Nabawi itu, tapi belum ada menaranya aja nih tadi ya. Betul, iya. Awalnya gitu, jadi kita idealnya sih persis seperti Masjid Nabawi tadinya. Ya istilahnya kita arsitek ini meniru Masjid Nabawi tadi ya. Iya, cuma kan sekarang masih menara juga belum ada, kubahnya juga masih dan seperti dilihat lah, karena memang ya masih terus dalam renovasi. Dalam apa rangka pembangunan lah masih berlanjut tadi ya. Iya betul. Terus ini sebesar tadi 1.200 berarti kapasitas berapa orang mungkin sholat berjamaah itu? Kalau untuk berjamaah sekitar Kan 2 lantai nih, bawah, iya. bawah. 1.000 sampai 1.200 ya sekali sholat itu. Nah ini dalam setiap 5 waktu itu rata-rata sholat berapa orang atau berapa sok rata-rata sholat tiap hari? Tergantung waktunya. Nah kalau maghrib sama isya? Kalau maghrib itu kurang lebih 6 shot kali 50 ya 350 350 orang ya. biasanya. Kalau subuh itu 250 lah. 250 Iya. orang ya. Karena memang subuh nggak tahu ya, kita masih belum ini sih. Kalau subuh rata-rata memang lebih berkurang jamaahnya, lebih sedikit. Terus ini donatur pembangunan Masjid At-Taqwa ini dari apa nih? Dari masyarakat atau dari pribadi kebanyakan? Kebanyakan dari masyarakat, kemudian dari wali murid, dari masyarakat yang tinggal di sini, kemudian dari jamaah yang tamu datang ke sini melihat kondisi masjid kita seperti ini masih dalam renovasi, mereka inisiatif untuk memberikan jariahnya seperti itu. Kami juga selalu sampaikan di waktu sebelum khutbah Jumat, ada juga dari jamaah sholat Jumat yang dari luar yang memberikan, ada juga yang dari jauh, dari seluruh wilayah, ya hampir dari seluruh wilayah, bahkan dari Indonesia Timur, Indonesia bagian timur, dari Ternate, dari Nusa Tenggara Timur, dari Sumatera sana juga ada yang memberikan sumbangan jariah untuk masjid kita ini. Jadi hampir di seluruh masyarakat lah. Berarti 90% nanti dari sumbangan warga ya, masyarakat. Betul, ya. Kalau diresmikan kan ini belum jadi, sudah diresmikan belum bisa? Ya waktu kemarin tahun 2015-an ya. Itu sebenarnya sudah diresmikan, tapi sebenarnya dalam kondisi masjid ini masih belum selesai total. Plakatnya belum ada, ada plakat peresmian gitu mana? Iya, belum ada. Nanti rencana kami sih mudah-mudahan menjelang taklim ini bisa selesai. Kita sudah langsung bikin papan, kemudian plakat untuk peresmian masjid, sekaligus ada di situ yang meresmikannya siapa nanti. Mungkin diresmikan oleh pimpinan pondok pesantren. Nah ini lanjutan ya, kalau masalah trik atau mungkin ada cara merangkul warga sekitar supaya sholat berjamaah ini ramai 5 waktu itu gimana? Ada trik-trik, ada ini nggak ada dari ketua DKM mungkin bisa? Oh iya, ya jadi kami memang kalau di kita ini kan selalu kita himbau kepada masyarakat, kami sampaikan melalui Pak RT. Kemudian kalau di pesantren ini, jadi pesantren ini kita bagi menjadi blok, per blok namanya. Jadi per bagian itu ada yang disebut dengan riasah. Kami sampaikan kepada amir-amir riasah itu untuk menghimbau kepada warganya agar senantiasa mendirikan sholat berjamaah. Kemudian juga untuk anak-anak santri ini tentu saja yang bertanggung jawab agar mereka senantiasa sholat berjamaah di masjid ya kepada guru-guru mereka, kepada penanggung jawab mereka, ada bagian kesantrian, ada musrid-musridnya, tentu dari pimpinan pesantrennya, kemudian dari kepala sekolah, dari para guru dan para penanggung jawab asrama dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk trik-trik ke warga tadi kita imbau ke ketua-ketua ini blok-bloknya itu tadi ya? Iya betul. Ya. Kalau untuk masjid ini buka setiap sholat atau 24 jam nih?
Ya kita 24 jam sih. Jadi kalau masjid kita ini kan selalu terbuka. Untuk umum dan Bahkan kalau misalkan ada tamu yang kemalaman ke sini, ya. kamu persilakan, kami siapkan ruangan untuk menginap, atau kalau umpamanya tengah malam mereka kemalaman di sini, ya silakan bisa menginap di dalam masjid, nggak masalah. Mungkin untuk cari penginapan kan sulit. Iya, betul. Jadi ya sudah, silakan aja nginep di dalam masjid, nggak masalah. Jadi kalau ada tamu boleh, silakan teman-teman ya. Kalau ada kemalaman di sini, silakan boleh nginap di Masjid At-Taqwa. Ya, yang penting lapor. Penting lapor, Penting lapor tertib, kepada penting keluarga, tertib ya. teman-teman semua nih ya. Terus kegiatan keagamaan yang ada di sini mungkin dakwah saja nih, Dan. Kalau untuk kajian kita seminggu sepekan itu 3 kali kita ada kajian. Ya. Pertama hari Jumat pagi, Ya. itu kajian tafsir Al-Maraghi, itu rutin. Ya, Jumat pagi tadi ya. Jumat pagi. Jadi halakoh itu untuk ikhwan-ikhwan para kaum muslimin yang ingin mengikuti, silakan. Kemudian hari Sabtu pagi Ya. itu ada 2 kajian malah. Yang pertama kitab Riyadhus Shalihin, Ya. saya sendiri yang menyampaikan. Ya. Kemudian yang kedua kajian tentang jamaah imamah yang disampaikan oleh Imamul Muslimin Kiai Haji Dr. Andes Syekh Shalal Mansur MA. Kemudian untuk hari Rabunya ini secara bergiliran disampaikan oleh beberapa asatid kita, baik itu asatid senior maupun asatid muda. Jadi antaranya Ustadz Abdul Hidayat sebagai pengasuh pondok, kemudian Ustadz Wahyudi, ada Ustadz Iman Sulaiman, Ustadz Fairuz, dan Ustadz yang lain secara bergiliran. Iya, iya. Seperti itu. Terus mungkin ada rencana di dakwah, ada pengembangan untuk ya warga sekitar dari masjid sini kita Taqwa. Kalau kita di sini, yang pertama memang sebelum pandemi ini kan secara rutin kita mengundang masyarakat dari luar pantai. Ya. Kita selenggarakan biasanya kajian bulanan. Jadi kita undang, kalau bulanan itu masyarakat sekitar sini dan sekitar warga Cilengsi saja. Itu rutin setiap bulan. Tapi karena pandemi ini sudah udah 2-3 tahun ya, hampir 3 tahun nggak berjalan. Kemudian ada juga setiap tahun. Biasanya tiap tahun kita mengundang masyarakat umum dimanapun berada seluruh Indonesia. Kalau mau datang di sini kita adakan kegiatan Tabligh akbar ya? Tabligh akbar tahunan. Itu untuk pengembangan dakwah. Kemudian yang ketiga, kami dari DKM Masjid At-Taqwa yang ada di Pesantren Al-Fatah ini senantiasa aktif mengikuti kegiatan forum DKM di Desa Pasir Angin, dan aktif juga di DMI, Dewan Masjid Indonesia, di Kecamatan Cilengsi dan Desa Pasir Angin. Jadi kita senantiasa aktif untuk mengikuti seluruh kegiatan masjid, baik secara intern maupun ekstern yang ada di Desa Pasir Angin dan di Cilengsi. Bahkan kalau misalkan ada kegiatan di kabupaten pun kita akan ikut aktif, karena kita berada di tengah-tengah kaum muslimin. Iya, iya. Dan itu salah satu dakwah kita kan untuk kesatuan umat. Iya, betul. Saya kira itu. Terus mungkin yang terakhir satu lagi nih, Dad. Ya. Ini kan masjid sebesar ini nih, tadi ukuran 1.200 meter Dad ya. Ya. Nah, ini kalau pembangunan itu menelan biaya berapa miliar ya ngomong-ngomong, Dad? Waduh, banyak itu. Kalau biaya itu banyak. Kita karena masjid ini kan sebenarnya sampai sekarang juga masih belum jadi. Sudah berapa tahun ya? Ini udah berapa persen sih pembangunan? Mungkin masih sekitar 70% lah. Banyak, 70%. Iya. 75%. Karena ini kan perbaikannya masih belum selesai. Ini baru belum lama kita. 70% tadi biaya berapa miliar dan kurang lebih udah masuk. Apa yang udah ya terlaksana gitu? Kan dulu memang rencananya rencana awal sebenarnya pembangunan masjid ini sekitar 60 M. Tapi kemudian karena rentang waktunya terlalu lama, jadi karena biaya segitu ternyata nggak selesai. Rencana memang selesai 2 tahun, tapi kemudian ternyata molor kan waktunya karena ada kegiatan yang lain. Akhirnya ya biayanya jadi membesar. Mungkin yang sudah sekarang itu yang sudah
dana yang sudah masuk untuk pembangunan ini sekitar antara 12 sampai 15 M sudah masuk, tapi masih belum selesai ya. Oke, mungkin cukup itu ya. Iya. Informasi begini nih kita. Oh iya. Ya, terima kasih banyak nih teman-teman pemirsa Masjid TV, media dakwah Islam satu yang rahmatan lil alamin. Tadi berbincang-bincang dengan Ketua DKM Heri Junianto, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua pemirsa. Kalau mungkin ada inspirasi dari Ketua DKM tentang mengajak orang sholat berjamaah, mungkin bisa ditiru oleh masjid-masjid lain. Nah, atau mungkin ada masukan, mungkin silahkan komen di bawah ini. Silahkan kalau ada trik atau untuk cara memakmurkan masjid, silahkan teman-teman atau para pemirsa punya saran, silahkan. Oke, kita cukupkan review Masjid At-Taqwa ini. Terima kasih Ustaz Heri ya, telah memberi informasi tentang Masjid At-Taqwa. Jazakallahu khairan katsir, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami cukupkan, sekian, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا